Salam sejahtera, selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, keluarga kami, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati dan kita beribadah terus memuji memuliakan Tuhan, sebab ini kekuatan kita dan tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Tuhan untuk kita dapat melewati masa-masa yang sulit di zaman akhir ini. Kita awali ibadah subuh ini dengan mengangkat sebuah lagu oleh kemurahan Tuhan. Amin. Glory, glory, glory.
Kami menyerukan nama yang ajaib di Santero Nusantara. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kasih dan setiamu sungguh luar biasa, dahsyat dan hebat atas kami. Sungguh dahsyat. Pertolongan dan kemurahan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu indah, selalu baru setiap hari bagi kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan. Sungguh semua oleh karena anugerah bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus belajar renungkan kasih dan kebaikan-Mu, jemaat-Mu, keluarga kami, umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan untuk hari-hari kami yang sisa ini. Kami fungsikan, kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan selalu dalam pujian penyembahan kami, dalam sikap kami, dalam kehidupan kami setiap harinya. Biarlah memancar kasih Kristus dalam hidup kami, sehingga orang-orang sekitar kami boleh terberkati dengan kehadiran kami, dengan perkataan, pikiran dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Engkau masuk dan tinggal di hati kami, terus memimpin kami Tuhan. Roh Kudus yang luar biasa terus mengendalikan, terus Bapa di surga menyertai hari-hari kami. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Engkau menjadi sumber kekuatan kami, penghiburan kami, dan segalanya hanya datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan dari Tuhan turun atas kami semuanya, keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat-Mu, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu di mana berada. Urapi Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Kami percaya hari ini hari yang penuh dengan berkat bagi kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah imannya telah dikuatkan oleh Tuhan, yang bimbang ragu ditetapkan, diberi pengharapan baru di dalam Kristus. Tuhan Yesuslah pengharapan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut sabda-Mu pagi hari ini, dan sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Gembala kami yang setia. Haleluya, haleluya. Amin. Kita melanjutkan pembacaan Lukas pasal 23, 5 ayat 1 orang. Jemaat Tuhan, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, mengikuti pembacaan itu dimanapun berada, dan kami baca secara bergantian. Yesus di hadapan Pilatus, lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, Tuhan, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tapi mereka makin kuat mendesak, katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea.
Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Yesus kembali ke hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas itu dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka memang menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikut dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaiannya. Orang yang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia diselamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari
penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidak engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenali Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Puji Tuhan. Yesus tersalib adalah rencana Tuhan. Rencana itu muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa dan berusaha keluar dari dosa itu, namun tidak mampu. Usaha itu ada yang berbentuk agama, ada yang berbentuk menara seperti menara Babel. Di dalam kitab Kejadian, mereka ingin meraih Tuhan agar mereka selamat dari dosa, tapi tidak bisa, semua gagal. Maka Allah Bapa yang kekal itu merancangkan suatu cara untuk melepaskan manusia, mengampuni dosa manusia, yaitu dengan dirinya turun menjadi manusia, tersalib, karena manusia diselamatkan bukan dengan perbuatan, tapi hanya dengan darah manusia. Itu sebabnya Allah menjelma jadi manusia, supaya dengan darah manusia dia dapat menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Yesus adalah rencana untuk menyelamatkan manusia. Namun kita lihat upaya dari Pilatus untuk membela Yesus di dalam pasal 23 ini, supaya tuntutan-tuntutan palsu dari pemuka-pemuka agama, alim ulama ini, tokoh-tokoh agama yang ada, namun tidak berhasil. Karena apa? Karena penyaliban Yesus, kematian Yesus adalah rencana Bapa, rencana Allah, rencana Tuhan. Haleluya. Pilatus dengan kekuasaannya, Herodes dengan kekuasaannya, pemegang kekuasaan dari Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada saat itu, tidak mampu membatalkan rencana Bapa di surga. Saudara-saudara, coba telisik panggilanmu di dalam Tuhan.
Engkau sebagai jemaah biasa, engkau sebagai pelayan dalam bentuk majelis, guru di teologi, guru agama di pendidikan sekuler, engkau sebagai pendeta, pekerja-pekerja di dalam gerejanya Tuhan. Mari coba telisik, rencana apa yang Tuhan taruh dalam hidup. Setelah engkau telisik, saya mau berkata melalui Lukas pasal 23 ini. Siapapun dia yang berkuasa di bumi ini tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan ini. Haleluya. Sekali lagi saya mau tekankan. Siapapun yang berkuasa di dunia ini, iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam dirimu. Perusahaanmu, jika Tuhan berencana di dalamnya, tidak ada yang dapat menutupnya. Haleluya, karena rencana Allah ada di sana. Dan Tuhan membela rencananya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi, amin. Tidak ada satu kekuatan manapun yang menggagalkan rencanamu atas kehidupan jemaatmu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan. Demikian juga tidak ada satu kekuatan apapun yang menggagalkan rencanamu, rencana keselamatan atas bangsa kami, masyarakat Indonesia, atas pemerintahan negeri kami ini. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan pemirsa, keluarga kami, jemaatmu, hamba-hamba Tuhan, bangsa dan negeri kami, pemerintahan kami. Tuhan, terima kasih buat rencana yang indah. Sakit kami, perusahaan kami, semua ada dalam rencananya Tuhan. Maka Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan meneguhkan yang ragu, Tuhan memulihkan rumah tangga, Tuhan menyehatkan ekonomi, Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan menjamah anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat-Mu turun atas pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, tetangga kami, berkat Tuhan atas mereka, baik kiri kanan depan belakang, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, berkati kami Tuhan, dan kami siap melangkah di hari yang baru ini dengan kepastian berkat Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.